Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam pelajaran seni budaya SMP kelas 8 semester 2. Hari ini kita akan belajar bab 13 tentang penerapan pola lantai pada gerak tari oleh Ibu Anastasia Sutimah dari SMP Negeri 251 Jakarta. Tujuan pembelajaran kali ini adalah 1. Menjelaskan keunikan peragaan ragam gerak dasar tari tradisional. 2. Menjelaskan unsur pola lantai dan properti dalam meragakan gerak tari tradisional dengan hitungan. 3. Menjelaskan unsur pola lantai dan properti dalam meragakan tari tradisional dengan iringan. Pengamatan gambar. Amatilah gambar dalam video ini. Tari tradisional sudah ada seiring dengan sejarah perkembangan tari itu sendiri. Kita dapat belajar dan mengamati dari sejarah perkembangan tari di Indonesia yang telah diwariskan para seniman tari sebagai hasil karya daya cipta, yaitu tari tradisional. Tari tradisional tidak bisa terlepas dari pola kehidupan sosial budaya masyarakat daerah setempat. Oleh karena itu, dalam setiap daerah mempunyai tari tradisional yang berbeda-beda. Keberagaman tari tradisional tersebut mempunyai keunikan sendiri. Oleh karena itu, bentuk-bentuk tari di setiap daerah harus terus-menerus dipelihara, dilestarikan, atau ditradisikan sebagai suatu warisan budaya. Setelah mengamati gambar ini, kalian nanti boleh menjawab pertanyaan pada akhir pembelajaran. Tari tradisional dibagi menjadi dua macam. A. Tari tradisional klasik. B. Tari tradisional folkasik atau tari rakyat. Tari tradisional klasik mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. 1. Pola-pola gerak sudah ditentukan. 2. Memiliki nilai seni yang tinggi. 3. Gerak yang diciptakan melampaui kebutuhan minimal yang dibutuhkan. 4. Tumbuh dan berkembang dari kalangan bangsawan. 5. Ukuran-ukuran keindahannya melampaui batas-batas daerah. Tari tradisional folkasik atau tari rakyat. Tari tradisional folkasik mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. 1. Pola-pola gerak sangat ditentukan dengan konteksnya, sehingga tari rakyat biasanya memiliki tema tertentu. 2. Bersifat sosial dan memiliki nilai seni yang sedang. 3. Perbendaharaan gerak terbatas, sekedar cukup untuk memberikan aksen kepada peristiwa adat dari suku bangsa atau daerah. 4. Berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. 5. Terbatas pada wilayah tertentu. A. Unsur pendukung tari tradisional. 1. Pola lantai tari tradisional. 2. Tata rias dan busana tari tradisional. 3. Properti tari tradisional. Dan 4. Tata iringan tari tradisional. 1. Pola lantai tari tradisional. Pola lantai tari tradisional di Indonesia pada prinsipnya hampir sama, yaitu garis lurus dan garis lengkung. Garis lengkung termasuk pola lingkaran, dan garis lurus bisa membuat segi empat, segitiga, atau sejajar. Pola lantai dapat juga dilakukan dengan antara garis lurus dan garis lengkung. Kombinasi ini dilakukan agar gerak tampak lebih dinamis. Desain garis lurus memberikan kesan lembut. Garis mendatar memberikan kesan istirahat. Garis tegak lurus memberikan kesan ketenangan dan keseimbangan. Garis melingkar atau melengkung memberikan kesan manis, sedangkan garis menyilang atau diagonal memberikan kesan dinamis atau kuat. Ada beberapa pola lantai. 1. Pola lantai vertikal. Pada pola lantai ini, penari membentuk garis vertikal. Garis lurus dari depan ke belakang atau sebaliknya. 2.
pola lantai horizontal. Pada pola lantai ini, penari berbaris membentuk garis lurus ke samping. Sebagai contoh, pada pola lantai horizontal sering digunakan oleh tari saman dari Aceh. Yang ketiga adalah pola lantai diagonal. Pada pola lantai ini, penari membentuk garis menyudut ke kanan atau ke kiri. Dan yang keempat, pola lantai melengkung. Pola ini banyak digunakan pada tari rakyat dari tradisi. Beberapa pola lantai melengkung antara lain melingkar. Tata rias dan tata busana tari tradisional. Ada dua fungsi tata rias dan tata busana tari tradisional, yaitu A. sebagai pembentuk karakter atau watak, B. sebagai pembentuk tokoh. Karakter pemarah, jahat, dan lainnya menggunakan tata rias warna merah. Demikian juga tata busana dapat menggunakan rambut gimbal panjang. Sedangkan karakter tokoh baik menggunakan riasan cantik. Demikian juga dengan busananya serasi dengan tata riasnya. Kemudian nomor 3 adalah properti tari tradisional. Properti merupakan salah satu unsur pendukung dalam tari. Properti yang digunakan ada juga yang menjadi judul tarian. Misalnya tari payung, tari piring, dan tari lawung. 4. Tata iringan tari tradisional. Melalui musik, orang dapat mengekspresikan perasaan. Musik tersusun atas nada dan melodi. Musik sebagai iringan tari dibedakan menjadi dua, yaitu iringan internal dan iringan eksternal. Iringan internal memiliki arti iringan tersebut dilakukan sekaligus oleh penari, contohnya tari saman. Iringan eksternal adalah iringan yang berasal dari luar penari, dapat menggunakan alat musik yang dimainkan atau dari tape recorder. Sedangkan fungsi musik adalah iringan gerakan, ilustrasi, dan membangun suasana. Nah, sampailah kita sekarang pada tugas yang harus kalian kerjakan. Tugas yang pertama adalah setelah mengamati gambar tarian dalam video ini, properti apa saja yang mendukung dalam penampilan tersebut dan pola lantai apa saja yang digunakan dalam tarian tersebut. 2. Apakah ciri-ciri tari tradisional klasik dan ciri-ciri tari rakyat? 3. Sebutkan berbagai jenis pola lantai dalam menari dan gambarkan. 4. Apa fungsi tata rias dan tata busana tari tradisional? Yang kelima, apa fungsi musik dalam tata iringan tari tradisional? Jawablah dengan benar dengan melihat video ini dari awal hingga akhir. Selamat mengerjakan, selamat belajar, semoga kalian sukses. Terima kasih.